Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 961. Gunung Tianqi di dalam Gua Abadi. Tang Yi, aku tidak berharap kamu memiliki kekuatan yang luar biasa pada usia muda. Ini benar-benar membuatku kagum. Biasanya aku dalam kultivasi pintu tertutup. Keluarga Wang kami sering mengirim pesan untuk memberitahuku seberapa baik dirimu dan betapa berbakatnya dirimu, tapi saya tidak menganggapnya serius, dan saya bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Saya pikir itu hanya seorang junior. Tetapi setelah melihat Anda hari ini, saya menyadari bahwa, yang mereka katakan tidak membanggakan Anda, tetapi malah meremehkan Anda. Kata Wang Tianba dengan kekaguman. Gong Tianchun di sampingnya juga mengangguk, sangat setuju. Ini terlalu berat, senior terlalu memuji, aku kebetulan saja mendapatkan beberapa peluang, dan kekuatanku meningkat relatif cepat. Balas Tang Yi dengan rendah hati. Setelah jeda, agar tidak mengatakan lebih banyak tentang masalah ini, Tang Yi tiba-tiba menunjuk ke arah orang-orang dari gedung barat, dan menggeser topik. Ya, Anda belum mengatakan padaku, apa yang mereka lakukan, satu persatu, tampaknya terpesona. Mereka. Wang Tianba melirik ke arah orang-orang di Sifu, dan tersenyum, namun saat dia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba sekelompok cahaya di udara terbang turun, menuju tempat tertentu di Sifu. Dan seorang murid di Sifu, yang melihat kelompok cahaya terbang ke arahnya, dia sangat gembira, dia mengulurkan tangannya, untuk meraih cahaya itu. Dan setelah gumpalan cahaya itu jatuh ke tangan murid yang didekati oleh cahaya, Tang Yi menjadi mengerti mengapa orang-orang ini memiliki tatapan keinginan yang kuat di mata mereka. Ternyata setiap kelompok cahaya di udara, sebenarnya adalah persenjataan atau seni bela diri. Semuanya adalah harta. Kelompok cahaya yang baru saja jatuh ke tangan murid Sifu adalah sebuah pedang panjang. Tang Yi menggunakan teknik Sky untuk memperkirakannya sedikit, itu adalah pedang panjang dari tingkat rendah. Meskipun itu hanya pedang panjang dengan peringkat lebih rendah, itu memang bukan apa-apa bagi Tang Yi saat ini, tapi ini cukup mengejutkannya, karena ada ribuan dari mereka. Tampak melihat keterkejutan dan keraguan Tang Yi, Wang Tianba menjelaskan. Seperti yang Anda lihat, kelompok-kelompok cahaya yang melayang di udara ini semua adalah harta, termasuk senjata, baju besi, dan keterampilan seni bela diri. Adapun mengapa kami tidak terbang ke udara untuk mengambilnya langsung, itu karena. Setelah jeda, Wang Tianba mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke suatu tempat di udara, dan berkata, lihat ke sana, perhatikan baik-baik, apakah Anda melihatnya? Ada dinding transparan, tidak peduli siapa itu, dinding ini tidak bisa ditembus. Dan kita tidak memiliki cara lain selain berdiri di sana dan menunggu. Oh. Setelah mendengar ini, Tang Yi melihat lebih dekat ke istana, tentu saja, dia menemukan dinding transparan di atas istana, menghalangi kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang di bawah. 6 kesadaran yang awalnya membuka pintu 6 roh di Tang Yi dapat dengan mudah menemukan lapisan dinding transparan ini, hanya karena setelah ia memasuki istana, ia melihat penampilan aneh orang-orang Sifu, dan perhatiannya difokuskan pada orang-orang Sifu, jadi dia tidak menemukan lapisan dinding ini. Karena ada dinding yang memblokir, kita tidak bisa terbang untuk mendapatkan gugus cahaya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan gugus cahaya ini? Dan baru saja gugus cahaya itu jatuh secara otomatis, apa yang terjadi? Tang Yi memikirkannya dan bertanya. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar kata-kata itu, Wang Tianba terus menjelaskan. Untuk mendapatkan item dalam gugusan cahaya ini, Anda harus mendapatkan persetujuan darinya, Anda perlu melepaskan napas Anda sendiri, untuk menghubungi gugusan cahaya ini di udara, setelah berhasil gugusan cahaya ini akan secara otomatis terbang turun dan jatuh ke tangan orang-orang yang dikenali. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, murid itu dikenali, sehingga gugusan cahaya akan terbang ke arahnya, dan yang lainnya tanpa persetujuan, itu tidak dapat menyentuh gugusan cahaya. Jika Anda menyentuhnya dengan paksa, Anda akan diserang oleh energi dari gugusan cahaya. Ternyata begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Tianba, Tang Yi akhirnya tahu apa yang sedang terjadi, dan akhirnya tahu mengapa semua orang di Sifu tidak terbang ke udara untuk mendapatkannya, tetapi malah berdiri diam satu per satu. Ternyata mereka semua melepaskan napas untuk menghubungi gugusan cahaya di udara. Ternyata semua orang bekerja keras untuk mendapatkan harta karun, tidak heran.
Lagi pula, ada ribuan item dengan peringkat surgawi, bahkan mungkin ada nilai yang lebih tinggi. Tidak heran setiap orang di Sifu memiliki mata yang berapi-api, tidak heran mereka semua mengabaikan dermawan penyelamat hidup mereka sendiri. Tentu saja, Tang Yi menghela nafas, dia tidak akan iri dengan hal-hal ini. Lalu, mengapa dua senior tidak pergi untuk mendapatkan persetujuan dari gugusan cahaya? Apakah kamu tidak ingin harta ini? Tang Yi bertanya dengan curiga. Tang Yi, jangan panggil kami senior atau orang dewasa. Meskipun usia kita memang sudah cukup untuk menjadi leluhurmu, tetapi dengan kekuatanmu, itu tak pantas. Kemudian jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Wang Tua, atau Paman Wang, dan untuk Lao Gong sebut saja Gong Tua, atau Paman Gong, kata Wang Tianba serius. Ya, jangan terlalu sopan. Dengan kekuatanmu, akan pantas untuk berbicara secara normal dengan kita, Gong Tianchun juga berkata menambahkan. Lalu aku bertanya pada Paman Wang, dan Paman Gong. Tang Yi segera melengkungkan tangannya dan bertanya. Yah, itu benar. Adapun kamu bertanya mengapa kita tidak ingin mendapatkan persetujuan dari gugusan cahaya, itu karena kelompok-kelompok cahaya itu semua adalah item tingkat rendah, dan mereka sama sekali tidak cocok untuk kita, jadi kita tidak perlu ikut campur. Wang Tianba menjelaskannya pada Tang Yi. Oh, pada dasarnya, mereka semua item inferior dari kelas rendah. Mendengar kata-kata Wang Tianba, Tang Yi tiba-tiba menyadari, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka semua barang inferior, maka aku tidak akan pergi, mereka juga tidak akan cocok untukku. Tidak mengherankan bahwa Gong Tianchun dan Wang Tianba tidak terlalu peduli. Ah, dengan kekuatan Anda, hal-hal ini memang tidak layak, kalau begitu, serahkan saja barang-barang ini kepada para murid. Kata Wang Tianba. Baiklah, Tang Yi juga mengangguk setuju. Lalu kita bertiga akan maju bersama untuk melihat bagaimana cara memecahkan arai besar ini. Hei, kali ini tugasnya diperkirakan akan sulit untuk kita selesaikan. Gong Tianchun berkata tanpa daya. Wang Tianba juga mengangguk dan berkata setuju, dia juga menghela nafas sedikit, tampak sama tak berdaya dengan Gong Tianchun. Susunan besar, apa yang terjadi? Mendengar ini, Tang Yi bertanya dengan ragu. Gong Tianchun melambaikan tangannya dan berkata, Tang Yi, aku akan menjelaskan kepadamu nanti, kami akan membawamu ke sana lebih dulu, mari kita lihat dan bicara. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah selesai berbicara, Gong Tianchun berbalik dan berjalan bersama Wang Tianba menuju lorong di sisi lain istana. Meskipun Tang Yi bingung, dia juga mengangguk, lalu mengikuti Gong Tianchun dan Wang Tianba. Namun, ketika setengah jalan, Tang Yi berhenti tiba-tiba, melihat ke atas dan melihat kelompok gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di lapisan dinding transparan di atas kepalanya. Apa yang terjadi? Melihat Tang Yi tiba-tiba berhenti, Gong Tianchun bertanya dengan ragu. Tunggu aku, Tang Yi berkata tiba-tiba. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju tempat di mana semua murid di Sifu berada. Baik Wang Tianba dan Gong Tianchun memandang gerakan Tang Yi dengan bingung, mereka tidak mengerti mengapa Tang Yi harus berhenti tiba-tiba, lalu mengapa dia tiba-tiba berjalan menuju tempat di mana semua orang di Sifu berada. Namun, pada saat ini, Tang Yi datang ke lokasi orang-orang Sifu dan memandang ke langit, tindakan ini sepertinya seperti murid-murid Sifu lainnya, yang ingin dikenali oleh kelompok gugusan cahaya. Melihat tindakan Tang Yi, Wang Tianba dan Gong Tianchun sangat bingung, mereka berpikir, apakah Tang Yi juga menginginkan barang-barang kelas rendah ini? Bukankah Anda mengatakan tidak sebelumnya? Keduanya terasa agak aneh. Tang Yi tentu saja tidak ingin mendapatkan barang-barang kelas rendah ini. Bagaimanapun, bahkan jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dia juga harus menghabiskan sejumlah besar nilai God of War untuk membuka dan mengotentikasi, tidak sebanding dengan kerugiannya. Dia melakukan ini karena dia ingin membantu semua orang di Sifu untuk mengangkat segel arai. Ketika Tang Yi berjalan dengan Wang Tianba dan Gong Tianchun barusan, karena penasaran, Tang Yi sedikit menggunakan teknik mata langit untuk mengidentifikasi dinding transparan di udara. Dan Tang Yi melihat pesan di benaknya. Nama, Aura Guardian Seal. Grade, Sein Grade Inferior. Efek. Isolasi, pertahanan, penyimpanan harta setelah segel diletakkan, hanya mengizinkan tidak ada entry. Jika Anda ingin mengeluarkan item, Anda harus melakukan kontak dengan item terlebih dahulu. Setelah membangun kontak, melalui kontak, Anda dapat berhasil menghapus item. Buka permintaan untuk menyegel bahan.
Bendera perang, 0/1. Arai mata, 0/1. Angkat permata, 0/10. Permata komunikasi, 0/10. Mematahkan permata, 0/10. Darah melanggar hukum, 0/1. Nilai God of War diperlukan untuk membuka blokir segel, 5.000 poin, syarat tingkat cracking. Mage arai menengah. Pengingat, bahan dapat dibeli di toko sistem. Ini adalah informasi yang diperoleh oleh identifikasi Tang Yi tentang dinding transparan, dan setelah melihat informasi ini Tang Yi tiba-tiba berjalan ke dalam kerumunan orang-orang Sifu, dia ingin membantu semua orang untuk mengangkat segel. Dan jika segel itu diangkat, maka barang-barang ini di udara akan menjadi milik Sifu. Kemudian semua orang hanya perlu membagi sebanyak yang mereka inginkan, dan tidak perlu berdiri dan menunggu diam-diam. Cerita bersambung di bawah ini. Memikirkan hal ini, Tang Yi segera membeli bahan di toko sistem. Bendera Arai 1, harga 1000 poin God of War, mata Arai 1, 500 poin God of War, kristal pengikatan 10, dengan total 500 poin God of War, permata komunikasikan 10, dengan total 500 poin God of War, 10 permata dengan total 1000 poin nilai God of War, pecahkan darah melanggar hukum, memiliki nilai total 1000 poin God of War. Semua bahan bernilai 4.500 poin God of War. Selain nilai God of War 5.000 yang diperlukan untuk mengangkat segel, biaya total untuk memecahkan segel adalah 9.500 nilai God of War. Harga ini masih dapat diterima oleh Tang Yi. Setelah membeli materi, Tang Yi dengan cepat mulai mengangkat segel. Berdengung. Pada saat Tang Yi membeli bahan dan memilih opsi membuka segel, tiba-tiba ada semburan cahaya, dan pada saat yang sama, dinding transparan di udara bergoyang seperti gelombang air. Klik. Ada suara lembut, seolah-olah kaca yang pecah, dinding transparan di udara hancur dan pecah menjadi serpihan energi kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menghilang. Ribuan massa cahaya di atas dinding transparan terguncang pada saat ini, kemudian, gugusan cahaya itu meredup dalam sekejap, memperlihatkan isi di dalamnya. Dan ribuan barang ini, semuanya jatuh dari udara. Ribuan item jatuh bersamaan, cahaya pada item bersinar, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Beberapa barang ini jatuh ke tangan murid-murid Sifu, dan beberapa jatuh langsung ke tanah. Orang-orang di gedung barat pada awalnya berdiri di bawah kelompok gugusan cahaya ini. Dan ketika benda-benda itu jatuh, bahkan jika mereka tidak jatuh tepat di lengan mereka, tetapi mereka hanya perlu mengulurkan tangan, dan mereka dapat dengan mudah menangkapnya. Namun, karena semua orang di Sifu melihat pemandangan yang mengejutkan, mereka semua terpana. Pada saat ini, mereka benar-benar terpana dan terdiam di tempat itu. Karena itu, tidak ada yang bisa bereaksi dan membiarkan benda yang tak terhitung jatuh ke tanah. Dengan cara ini, suara bola pingpong dan logam terdengar di istana, senjata yang tak terhitung jumlahnya, peralatan, pil abadi, berbagai harta, semua jatuh seperti hujan di sekitar orang-orang Sifu yang terpesona. Adegan itu hening sejenak, dan mata semua orang melebar, semua orang terkejut. Tidak hanya orang-orang yang hadir di Sifu tertegun, tetapi dua kaisar perang bintang 9 Wang Tianba dan Gong Tianchun di kejauhan juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya bingung. Mereka tidak menyangka bahwa Tang Yi hanya perlu melihatnya dan tinggal sebentar, dinding arai transparan ini rusak. Wang Tianba dengan cepat berjalan ke Tang Yi dan berkata kepada Tang Yi. Tang Yi, bagaimana kamu melakukannya? Gong Tianchun juga datang dan berseru. Ini juga luar biasa. Kami telah mencobanya sebelumnya, tetapi, dalam hal apapun, kami tidak dapat menembus lapisan larangan tak terlihat itu, tetapi saya tidak berharap dengan Anda itu akan mudah pecah. Sekarang, bagaimana cara ini terjadi? Sebenarnya, lapisan larangan ini adalah segel, dan kebetulan saya juga menemukan cara untuk mengangkat segel, jadi saya membuka kunci lapisan segel ini, kata Tang Yi dengan rendah hati. Cerita bersambung di bawah ini. Dia mengatakan satu hal dan menyembunyikan hal lain. Jadi ternyata itu adalah lapisan segel, benar saja, kita tidak bisa memecahkannya, Wang Tianba berkata tiba-tiba. Tang Yi, kamu merobek segelnya. Apakah kamu memecahkan formasi? Gong Tianchun bertanya dengan beberapa harapan. Memecahkan susunannya. Tang Yi berkata, berpura-pura berpikir sebentar, dan kemudian dia berkata lagi. Saya sedikit terlibat dalam metode pembentukan, apakah itu dapat disebut memecahkan?
Benarkah? Itu bagus, ayo, aku akan membawamu untuk melihat formasi itu, Gong Tianchun berkata dengan gembira ketika dia mendengar Tang Yi mengatakan ini. Meskipun pernyataan Tang Yi sangat konservatif, dalam pikiran Gong Tianchun, Tang Yi rendah hati. Karena itu, mendengar Tang Yi mengatakan ini, Gong Tianchun sangat bahagia, dan mulai menantikan pembentukan formasi arai oleh Tang Yi. Oke, aku akan memeriksanya, Tang Yi mengangguk. Setelah semua, Tang Yi juga akan menyelesaikan tugasnya. Harta karun di Gua Cahaya belum ditemukan. Dari sudut pandang Tang Yi, Kui Bao mungkin berada dalam formasi yang dikatakan Gong Tianchun, jika tidak, itu harus setelah formasi. Karena itu, ia juga ingin melihat seperti apa formasi itu. Dengan cara ini, setelah Tang Yi membantu semua orang di Sifu untuk mendapatkan benda-benda di ribuan gugusan cahaya di atas istana, ia dengan cepat pergi bersama Gong Tianchun dan Wang Tianba. Ketika Tang Yi dan yang lainnya berjalan pergi, semua bakat di Istana Barat di istana bereaksi, dan mereka dengan gembira mengambil benda-benda surgawi di tanah. Melalui istana, Tang Yi mengikuti Gong Tianchun dan Wang Tianba ke lorong di sisi lain istana. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ketiganya berhenti. Alasan untuk berhenti bukan karena lorong itu pada akhirnya, juga bukan karena tidak mau pergi, tetapi karena mereka bertiga tidak bisa pergi. Saluran itu benar-benar diblokir oleh jaring raksasa merah berapi-api. Melihat jaring raksasa merah berapi-api ini, Gong Tianchun berkata, ini adalah tempatnya. Ini adalah formasi besar. Kami terhalang oleh formasi besar ini, jadi kami tidak dapat bergerak maju lagi. Sebelumnya kami juga mencoba memecahkannya, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Apakah kamu melihat energi merah berapi-api di jaring raksasa? Jika kamu menggunakan serangan kuat, energi merah berapi-api akan berubah menjadi nyala api Phoenix dan menyerang kita. Seperti yang dia katakan, Gong Tianchun juga memperagakannya, meremas tangannya dengan lembut, memeras kekuatan, dan kemudian menembak ke arah jaring raksasa merah yang berapi-api. Retak. Pada saat diserang, tiba-tiba muncul suara teriakan burung pada jaring api itu, dan kemudian, energi merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dengan cepat berubah menjadi sepasang sayap, Flaming Bird. Dan serangan Gong Tianchun tiba-tiba dihalau oleh sayap burung api. Setelah beberapa napas, burung api itu mengepakkan sayapnya, berubah menjadi energi merah yang berapi-api, dan melekat pada jaring raksasa lagi. Inilah yang terjadi, Tang Yi, apakah kamu pikir kamu dapat memecahkan formasi besar ini? Setelah demonstrasi, Gong Tianchun bertanya pada Tang Yi. Biarkan saya pertimbangkan. Setelah mendengar kata-kata Gong Tianchun dan memahami situasinya, Tang Yi sedikit mengangguk, dan kemudian berjalan menuju jaring raksasa merah yang berapi-api. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah mendekati jaring raksasa merah berapi-api, Tang Yi menggunakan teknik matanya ke arah jaring raksasa merah berapi-api. Nama, Feng Yu Feng Mo Zhen. Grade, Sein Grade kelas menengah. Efek, isolasi, pertahanan, serangan. Jika arai besar diserang, Phoenix yang menyala akan dipanggil untuk menyerang balik penyerang. Kekuatan Phoenix mencapai tingkat Dewa Binatang. Buka permintaan untuk menyegel bahan. Bendera pertempuran 0/6. Arai lanjutan 0/1. Angkat permata 0/100. Permata komunikasi 0/100. Mematahkan permata 0/100. Darah melanggar hukum 0/1. Nilai God of War diperlukan untuk membuka blokir segel, 20.000 poin. Harus membuka blokir level segel. Interagate Formation Mage. Pengingat, bahan dapat dibeli di toko sistem. Ini adalah peringkat besar dari kelas menengah dari Sein Rang. Tang Yi hanya meliriknya sedikit, lalu menoleh dan berkata kepada Gong Tianchun. Tidak masalah, aku bisa memecahkannya. Arai ini mirip dengan segel sebelumnya, meskipun sedikit lebih maju, masih dalam jangkauan Tang Yi. Hanya saja nilai God of War yang dibutuhkan akan sedikit lebih tinggi, dan materialnya akan sedikit lebih mahal. Mendengar Tang Yi berkata bahwa itu bisa dipecahkan, Gong Tianchun segera berkata dengan gembira. Benarkah? Ini hebat. Kali ini Tang Yi, kamu benar-benar datang, tidak hanya menyelamatkan seluruh hidup kita, tetapi bahkan formasi yang kuat seperti itu dapat dipecahkan. Wang Tianba juga menatap Tang Yi dengan ekspresi antisipasi. Saya juga memahami metode formasi ini. Jika saya mengubah formasi besar lainnya, atau formasi besar yang lebih maju, saya tidak berdaya, kata Tang Yi dengan rendah hati. Setelah jeda, Tang Yi berkata lagi.
Oke, jangan membicarakannya, aku akan menerobos. Tang Yi berkata, berbalik untuk melihat jaring raksasa merah yang menyala-nyala, dan mulai bersiap. Pikirannya tenggelam ke dalam toko sistem untuk membeli materi. Kali ini bahannya jauh lebih mahal daripada saat meretakan segel pelindung aura sebelumnya. Semua bahan menambah hingga 31.000 nilai God of War. Selain nilai God of War 20.000 yang diperlukan untuk cracking, biaya cracking arai besar kali ini adalah 51.000 poin God of War. Itu hampir 5 kali lebih mahal daripada saat memecahkan sel aura Guardian. Namun, Tang Yi sangat kaya saat ini, dan memecahkan arai besar ini adalah kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, jadi dia tidak akan rugi. Setelah bahan-bahan itu dibeli, opsi untuk memutus garis muncul di benak Tang Yi. Setelah Tang Yi membuat pilihan, tiba-tiba, di bawah kendali sistem, tangannya mulai melambai terus-menerus, dan satu demi satu item cracking muncul. Ledakan. Bendera 6 tembakan ditempatkan di posisi yang berbeda oleh Tang Yi. Permata yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke udara oleh Tang Yi, dan kemudian permata ini hancur menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian masuk ke dalam 6 susunan bendera yang ditetapkan oleh Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, Tang Yi membalik tangan kanannya, dan mengeluarkan batu oval dan melemparkannya ke udara. Mendadak. Berdengung. Suara Brahma meledak, gong dan drum meraung. Ketika Tang Yi mengeluarkan batu oval, penglihatan muncul satu demi satu, dan suara aneh itu terus terdengar, itu terlihat sangat luar biasa. Pada saat itulah keenam nyala bendera menyala, dan mereka mengeluarkan energi. Keenam energi itu ditembakkan pada batu oval di udara, membiarkan batu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah semua ini dilakukan, Tang Yi menggigit jari tangan kanannya, dan kemudian menjentikkan darah yang tumpah dengan lembut, menjentikkan tetesan darah yang menetes ke udara, dan terbang menuju batu oval. Ledakan. Setelah terkontaminasi dengan darah Tang Yi, batu oval tiba-tiba bergetar terus-menerus, dan cahaya mekar lagi, menjadi lebih mempesona dan lebih luar biasa. Setelah beberapa napas, batu oval menghantam jaring merah yang berapi-api. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, suara keras meledak, ketika batu oval menghantam jaring raksasa merah berapi, jaring raksasa merah berapi itu bergetar, dan kemudian, ada retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Retak ini semakin besar dan besar. Akhirnya hancur. Jaring raksasa merah berapi ini baru saja diretas oleh Tang Yi. Sungguh, benar-benar rusak. Ya, Tang Yi tidak hanya kuat, tetapi juga mahir dalam cara pembentukan. Melihat bahwa Tang Yi benar-benar mematahkan formasi, Gong Tianchun dan Wang Tianba membuka mulut mereka dan berseru dengan kaget. Gong Tianchun dan Wang Tianba awalnya ingin Tang Yi mencobanya untuk melihat apakah dia bisa memecahkannya. Faktanya, mereka tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, dalam formasi besar ini, bahkan mereka tidak berdaya. Tapi tiba-tiba, Tang Yi benar-benar memecahkannya. Metode Tang Yi bahkan lebih kuat daripada mereka berdua. Dan kecepatan crackingnya sangat cepat. Singkatnya, adegan ini mengejutkan mereka. Paman Wang, Paman Gong, ada apa? Apa yang salah? Tidakkah kamu membiarkan aku menghancurkan arai besar? Itu sudah hancur. Sekarang kita bisa lewat, kata Tang Yi. Dengan mengatakan itu, dia pertama kali berjalan menuju lorong depan. Jumlah. Apa? Mendengar kata-kata Tang Yi, Wang Tianba dan Gong Tianchun hanya pulih pada saat ini, dan mereka merespons, dan kemudian mereka mengikuti Tang Yi ke arah depan. Saat mereka berjalan, keduanya bergumam di belakang. Lao Gong, kamu bilang metode apa yang digunakan Tang Yi untuk memecahkan formasi barusan, kenapa aku belum melihatnya? Wang Tianba berbisik di telinga Gong Tianchun. Aku juga belum melihatnya. Secara umum, jika kita ingin memecahkan formasi, kita harus menemukan inti formasi ini, dan kemudian menggunakan inti formasi untuk menemukan cara untuk memecahkan. Namun, Tang Yi sangat aneh, dia langsung menghancurkan formasi. Pada saat itu, dia sama sekali tidak mencari apa-apa, dan selain menabrak formasi besar dengan waktu yang tidak diketahui pada saat terakhir, dia bahkan tidak menyentuh formasi besar, atau mencoba mengujinya. Ini benar-benar aneh. Gong Tianchun juga berkata dengan ragu-ragu. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, ini terlalu aneh. Sama sepertinya Tang Yi secara paksa melanggar garis. Dia tampaknya secara paksa mematahkan garis besar dengan batu itu. Itu bukan celah sama sekali.
Bagaimana itu bisa terjadi, kata Wang Tianba. Aku tidak tahu. Setiap orang memiliki metode sendiri untuk melanggar batas. Mungkin ini metode unik Tang Yi untuk melanggar batas. Atau, setelah kita kembali, kita akan bertanya pada Lao Pan, apa yang terjadi? Kata Gong Tianchun. Tidak apa-apa, saya juga ingin tahu apa yang sedang terjadi, yang benar-benar terlalu aneh. Wang Tianba setuju. Tang Yi benar-benar layak untuk menjadi kehadiran paling jenius dalam sejarah kita di Sifu. Tidak hanya itu kuat, tetapi bahkan sangat kuat. Gong Tianchun memuji lagi. Untungnya, Tang Yi adalah pria dari rumah barat kami. Jika dia berasal dari kekuatan lain, maka kita harus memiliki lebih banyak sakit kepala. Wang Tianba juga menghela nafas. Oke, jangan membicarakannya. Sekarang tugas pertama kita adalah menemukan kunci rahasia. Hal-hal ini akan dibahas setelah kunci rahasia ditemukan, kata Gong Tianchun. Iya, Wang Tianba mengangguk dan setuju. Dengan cara ini, keduanya dengan cepat menyusul Tang Yi tanpa banyak kata-kata. Mereka bertiga berjalan menuju kedalaman lorong dengan cepat. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah istana yang indah. Istana ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, dapat digambarkan luas, dengan luas puluhan ribu meter persegi, dihiasi dengan emas yang luar biasa dan terlihat megah. Namun, di istana yang begitu luas, selain dari dekorasi, kecuali ribuan lampu kristal di bagian atas istana, dan tidak ada yang lain kecuali kursi raksasa emas di tengahnya, itu tampak sangat kosong. Dan kursi emas ini setidaknya setinggi 50 meter dan lebar 10 meter, dan ini sangat besar. Berdengung. Setelah 3 orang memasuki istana besar melalui lorong, istana membunyikan suara sansekerta, gong dan drum berbunyi serempak. Segera setelah itu, sesosok manusia besar muncul di kursi emas. Sosok itu duduk di kursi emas raksasa, wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas karena ditutup oleh helm emas, sosok itu mengenakan jin cancan dan baju besi yang megah. Melihat kedatangan Tang Yi dan keduanya, sosok itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat rendah. Selamat telah datang ke istanaku. Meskipun sosok ini hanya sedikit berkata pembukaan, suaranya sangat keras, meledak, bergema di seluruh istana. Kamu siapa? Gong Tianchun bertanya ke arah sosok jenderal di kursi. Namaku Nantian, dan aku adalah pemilik rumah gua ini. Yang kamu lihat sekarang adalah bayangan hantu yang kutinggalkan di sini. Sosok di kursi itu berkata. Nantian. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Wang Tianba bertanya. Apakah kamu memasuki rumah gua untuk mendapatkan harta karun di rumah gua saya? Namun, tidak semua orang bisa mengambil harta saya. Saya telah menunggu orang yang ditakdirkan. Hanya orang yang ditakdirkan yang dapat mengambil harta saya, kata Niantian. Orang-orang yang ditakdirkan. Gong Tianchun bertanya. Selama seseorang berdiri di kursi naga emas ini dan dapat melakukan kontak dengan kursi naga, maka itu adalah nasib orang yang saya cari. Nantian menunjuk ke kursi naga besar setinggi setidaknya 50 meter. Cerita bersambung di bawah ini. Duduk di kursi naga emas itu. Ada kontak dengan kursi naga. Lalu jika kita duduk di sana dan tidak ada yang terjadi? Wang Tianba bertanya. Jika tidak ada yang terjadi. Nantian berhenti, memancarkan dingin yang mengerikan, dan berkata dengan dingin. Jika tidak ada jawaban, Anda bukan nasib yang saya cari, maka, termasuk orang-orang di istana luar, Anda semua akan mati. Ketika sampai pada kata, kematian, teror mengerikan dan pembunuhan mengisi seluruh istana, membuat ketiganya menggigil. Meskipun orang yang bernama Nantian bukan orang nyata, tapi dari momentum yang dia keluarkan dan pembunuhan yang dia keluarkan, kekuatannya jelas menakutkan. Kalau begitu kita tidak akan mengikuti tes ini, akankah kita keluar dari istana ini sekarang? Wang Tianba bertanya. Dia tidak memiliki kepastian tentang masalah takdir, siapa yang tahu apa yang dicari orang yang ditakdirkan oleh Nantian, dan siapa yang tahu, kursi naga sialan apa yang akan bersentuhan dengan ini. Bagaimana jika tidak ada dari mereka yang bersentuhan dengan kursi naga ini, jika mereka semua tidak ditakdirkan, bukankah itu buruk? Oleh karena itu, Wang Tianba mundur sedikit. Gong Tianchun, seperti Wang Tianba, juga memiliki ide untuk mundur. Lagi pula, King Shen ditinggalkan, dan mereka tidak takut dibakar, meskipun mereka juga ingin mendapatkan harta, tetapi hidup mereka lebih penting daripada harta. Saat ini, Gong Tianchun dan Wang Tianba ingin mundur,
tetapi, jika mereka mundur, akankah orang lain membiarkan mereka kembali? Tidak sesederhana itu. Dan kali ini, Nantian dengan tenang berkata lagi, baik hidup atau mati, Anda tidak punya pilihan lain. Selama Anda memasuki gua saya, Anda telah membuat pilihan. Jika Anda adalah takdir yang saya cari, maka, kamu akan mendapatkan harta yang aku tinggalkan dan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Jika tidak, maka kalian semua harus mati, tanpa pengecualian. Apakah ini agak terlalu agresif? Wang Tianba mengerutkan kening, sangat tidak puas. Apapun yang kamu pikirkan, bagaimanapun, ini adalah peraturanku. Ini adalah pilihan yang kamu buat sendiri. Kata Nantian. Kita bertiga. Mengapa hanya kita bertiga yang bisa menguji, tidak bisakah orang-orang di luar istana diuji? Gong Tianchun bertanya pada Nantian Suying dengan curiga. Ya, tidak ada orang di luar yang datang ke sini. Mereka jelas bukan takdirku, jadi mereka tidak berhak untuk diuji, kata Nantian. Masih ada pepatah seperti itu. Gong Tianchun mengerutkan kening, dan sangat tidak puas di hatinya, dia merasa Nantian terlalu menggertak, meskipun dia adalah seorang senior, seharusnya dia tidak bisa begitu disengaja. Wang Tianba mendengus, tetapi dia tidak berani mengatakan lebih. Lagi pula, jika sesuatu yang buruk dikatakan, itu akan membuat marah hantu ini dan mungkin membawa mereka pada akhir yang sangat menyedihkan. Wang Tian meskipun karakternya relatif lurus, dia tidak begitu bodoh, dan tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Di sini, hanya Tang Yi yang belum berbicara. Bagaimanapun, dalam pandangan Tang Yi, selama ada sistem, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia tidak hanya menguji orang yang terkait. Selama sistem itu ada, Tang Yi dapat menjadi orang yang terkait dengan orang lain. Cerita bersambung di bawah ini. Karena itu, dia sangat tenang saat ini, tidak khawatir sama sekali. Selain itu, sistem mengatur tugas di sini, maka harus ada cara untuk mendapatkan persetujuan Nantian, dan pasti ada cara untuk mendapatkan apa yang disebut kuibau untuk menyelesaikan tugas, jadi Tang Yi tidak perlu khawatir sama sekali. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mengujinya. Nantian mengatakan sesuatu. Kemudian, tubuhnya menghilang dari kursi. Hei! Wang Tianba menghela nafas, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa misi kali ini tidak akan begitu mudah. Meskipun ada penyelamatan Tang Yi, kami lolos dari bencana, tetapi masih ada bencana yang menunggu kami. Ayo pergi, ini adalah berkah, dan jika itu adalah kutukan, maka kutukan yang tidak bisa dihindari. Mari kita coba dulu. Mungkin Tang Yi adalah takdir yang dia cari. Gong Tianchun menoleh ke Tang Yi dan berkata. Benar. Tang Yi sangat jenius, mungkin dia memiliki takdir itu, kata Wang Tianba dengan mata yang menyala penuh harap. Kamu terlalu memujiku, aku tidak sebagus yang kamu kira. Tang Yi berkata dengan rendah hati, dan kemudian berkata lagi. Pergi dan uji dulu, jika benar, maka pasti tidak akan lari, jika tidak, tidak ada gunanya memaksanya. Ya, tidak ada gunanya memaksa, Wang Tianba menggema. Dengan cara ini, ketiga lelaki itu berjalan menuju kursi besar yang seperti bukit. Aku akan mencobanya dulu. Gong Tianchun mengajukan diri, pertama kali melompat ke kursi naga emas, bantal kursi naga emas setinggi setidaknya 20 meter, tetapi Gong Tianchun masih melompat dengan ringan. Tapi, Gong Tianchun berdiri di sana selama beberapa menit, tetapi tidak ada yang terjadi. Tampaknya Gong Tianchun belum dikenali oleh kursi ketua naga emas. Dia bukan orang yang ditakdirkan Nantian. Hei! Setelah berdiri sekitar 10 menit, Gong Tianchun menghela nafas dan terbang turun dari kursi naga tanpa daya, dia menoleh sambil berkata kepada Wang Tianba dan Tang Yi, sepertinya aku bukan orang yang ditakdirkan, ini giliran kalian, cobalah. Aku akan mencobanya. Wang Tianba berkedip dan terbang menuju kursi naga. Meskipun luka Wang Tianba belum sembuh dan kekuatan bertarungnya tidak dipulihkan, teknik terbang dasar masih bisa digunakan, jadi dia juga terbang dengan sedikit melompat di kursi naga yang lebih dari 20 meter tingginya. Tetapi hasil Wang Tianba sama dengan Gong Tianchun, kursi ketua naga tidak menanggapinya. Wang Tianba juga terbang turun dari kursi naga. Akhirnya, dari 3 orang yang hadir, hanya Tang Yi yang tersisa. Tang Yi, kamu yang terakhir. Harapan kami ada pada kamu, Gong Tianchun berkata kepada Tang Yi. Pada saat ini, dia menaruh semua harapannya pada Tang Yi. Ya, Tang Yi, kamu sangat baik, kamu pasti nasib yang dicari Nantian, aku percaya kamu.
Wang Tianba juga berkata, apakah itu benar atau tidak, kita tidak bisa memaksanya. Saya akan mencobanya. Jika benar, maka wajar bagi semua orang untuk bersuka cita, jika tidak, maka tidak ada alternatif. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah selesai berbicara, dia melompat ke kursi naga. Setelah berdiri di kursi naga besar, Tang Yi menerima pengingat di benaknya. Cerita bersambung di bawah ini. Ding, energi yang tidak diketahui terdeteksi, tanyakan pada pemain apakah akan terhubung secara aktif. Segera setelah itu, dua opsi muncul di benak Tang Yi, ya dan tidak. Tang Yi berpikir sejenak dan kemudian memilih opsi, ya. Dan, ketika Tang Yi memilih opsi, ya, kursi naga emas di bawah kaki Tang Yi, memancarkan cahaya emas yang mempesona. Cahaya bersinar begitu banyak sehingga sangat menyilaukan. Sementara cahaya emas bersinar, ruang itu bergetar, dan kemudian kursi naga emas menyusut dengan cepat. Dari ketinggian semula 50 meter, perlahan-lahan menjadi 40 meter, lalu 30 meter, 20 meter, 10 meter, dan akhirnya hanya tersisa sekitar 2 meter. Tang Yi yang awalnya berdiri di kursi naga emas, tiba-tiba menjadi duduk. Dan sama seperti kursi naga emas berubah, ketika Tang Yi duduk di kursi naga emas ini, hantu nantian muncul lagi. Karena kursi naga emas telah berubah, nantian tidak duduk di kursi naga, tetapi berdiri di depan Tang Yi. Setelah nantian muncul, dia segera berkata kepada Tang Yi dengan suara rendah, kamu di sini, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Setelah mengatakan ini, ruangan bergetar dan Tang Yi bersama dengan nantian menghilang tiba-tiba. Wang Tianba dan Gong Tianchun melihat Tang Yi dan nantian menghilang tiba-tiba, mereka segera bergegas ke tempat Tang Yi sebelumnya, tetapi tanggapan mereka masih lambat. Bagaimana melakukan? Melihat Tang Yi hilang, Wang Tianba cemas dan bertanya ke arah Gong Tianchun. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi saya percaya Tang Yi, dia seharusnya tidak ada yang salah, dan nantian juga mengatakan bahwa Tang Yi adalah apa yang ia cari, karena itu adalah takdir, nantian seharusnya tidak menyakitinya. Selain itu, bahkan jika itu adalah kutukan, kita tidak punya pilihan selain menunggu di sini, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Gong Tianchun memikirkannya dan berkata tanpa daya. Hei, ya, mari kita tunggu sebentar, mungkin itu bukan hal yang buruk, kata Wang Tianba tanpa daya. Di sisi lain, setelah Tang Yi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Nantian Suying, dia tiba-tiba tersedot ke pusaran yang tak berujung, dan tiba di ruangan putih besar dan kosong. Wow! Pada saat ini, Nantian tiba-tiba muncul di depan Tang Yi, namun penampilannya telah menjadi seukuran manusia normal, tidak sebesar yang sebelumnya. Halo, Anda yang ditakdirkan. Nantian berkata. Halo, saya tidak tahu mengapa senior membawa saya ke tempat ini. Tang Yi bertanya dengan curiga. Karena, aku ingin ngobrol denganmu sendiri, jawab Nantian. Bicara padaku sendirian. Tang Yi sedikit bingung. Ya, ada orang luar yang hadir, dan aku tidak bisa mengatakan sesuatu dengan jelas, jadi aku membawamu ke dunia kecil yang aku ciptakan ini, Nantian menjelaskan. Ternyata begitu. Tang Yi tiba-tiba menyadari, lalu dia sedikit memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia terkejut dan berkata, ini dunia yang diciptakan oleh senior. Apakah senior memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia? Anda tahu, kehancuran itu sangat sederhana, tetapi penciptaan adalah hal yang sangat sulit, bahkan lebih sulit lagi untuk menciptakan dunia. Meskipun Tang Yi sangat kuat saat ini, dapat dikatakan sebagai kehadiran terkemuka di 4 domain, tetapi ia tidak dapat memahami kekuatan penciptaan sama sekali. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, itu memang dunia yang aku ciptakan. Aku tidak akan menjelaskannya kepadamu. Ketika kamu mencapai levelku, kamu akan secara alami mengetahui hal ini. Dan aku tidak membicarakannya saat ini. Alasan mengapa aku membawamu ke sini, sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu dengan satu hal, Nantian berkata dengan serius. Satu hal, Tang Yi sedikit membeku. Iya. Masalah yang aku minta tidak hanya baik untukku, tetapi juga baik untukmu. Nantian membuat kue besar dan berkata pada Tang Yi. Jadi, apa yang senior inginkan? Tang Yi tidak langsung setuju, tetapi bertanya dengan tenang. Tidak sulit bagiku untuk bertanya kepadamu, kamu seharusnya bisa melakukannya. Yaitu, aku ingin kamu membantuku menemukan hati dari Roh Kudus milikku, dan kemudian membawaku ke tempat di mana tulang-tulangku dikuburkan untuk membantuku bangkit kembali.
Kebangkitan. Senior, kamu sudah. Mendengar ini, Tang Yi membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kebangkitan bukanlah hal yang sederhana, para junior tidak memiliki kapasitas sebesar itu untuk membantu Anda bangkit kembali. Ya, aku memang jatuh, tetapi aku sudah siap sepenuhnya sebelum jatuh. Aku ingin kamu bersabar, selama kamu menemukan hati dari Roh Kudus milikku dan membawanya ke tempat kejatuhanku, yang lain tidak perlu Anda kendalikan. Dan, itu baik bagimu untuk melakukan ini. Pada saat kebangkitanku, akan ada banyak pengumpulan energi ini adalah energi murni, kamu dapat menyerap ini selama kamu tinggal di sana sesaat. Energi ini akan membiarkanmu melambung ke langit. Selain itu, jika kamu melakukan ini untukku, aku bisa menjanjikan suatu kondisi, apakah kamu ingin latihan dan seni bela diri yang canggih, atau senjata dan peralatan yang kuat, aku bisa menjanjikannya padamu. Nantian berjanji. Tapi, setelah mendengar ini, Tang Yi ragu-ragu sedikit. Hal ini mudah untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Hanya jantung dari roh suci nantian, saya tidak tahu harus kemana, lautan orang sangat luas, dan saya ingin menemukan hati. Di mana hal sederhana ini? Selain itu, jika itu dapat digunakan sebagai tempat bagi nantian untuk mengubur tulangnya, itu tentu bukan tempat yang sederhana. Jika semua orang bisa pergi ke sana, bukankah mayat nantian sudah diinjak-injak? Sebagai generasi yang kuat, bagaimana nantian bisa mentolerir masalah ini? Karena itu, tempat di mana nantian dimakamkan pasti sangat luar biasa, dan mungkin berbahaya. Singkatnya, tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah menemukan hati yang kecil di laut yang luas, dan yang lainnya adalah membawa hati ke tempat yang berbahaya. Tidak peduli apa itu bukan suatu hal yang mudah. Tampaknya melihat keraguan Tang Yi, nantian berkata lagi. Anda harus tahu, dengan kekuatan saya, apa yang saya bawa jelas bukan kualitas biasa, keterampilan seni bela diri Sein level, peralatan senjata Sein level, di mata saya, ini hanya sampah, jadi apa yang saya berikan kepada Anda pasti akan memuaskan Anda. Juga. Nantian terdiam sesaat dan melanjutkan lagi, selain itu, menemukan hati Roh Kudus tidak begitu sulit. Saya akan meninggalkan jejak nafas pada Anda nanti. Napas saya dapat mendorong hati Roh Kudus ini, jadi kamu dapat dengan cepat menemukan hati Roh Kudus. Dan tempat kejatuhanku tidak seseram yang kamu pikirkan, dengan kekuatanmu, kamu sepenuhnya mampu masuk. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, Tang Yi masih agak ragu-ragu. Dia tidak ingin mengambil risiko ini untuk beberapa senjata dan peralatan, atau keterampilan seni bela diri. Baginya, hal-hal ini tidak berguna. Jika dia mau, dia dapat membelinya di toko sistem. Dan itu terlalu merepotkan. Dengan waktu ini, lebih baik pergi ke Daguai untuk meningkatkan. Namun, tepat ketika Tang Yi ingin mengatakan tidak kepada nantian, sebuah prom terdengar di benak Tang Yi. Ding, pemain menerima misi utama untuk membantu nantian bangkit. Konten pencarian. Temukan jantung Roh Kudus dan bawa ke lembah penyucian tulang pemakaman tulang nantian. Misi ini memiliki batas waktu 1 tahun, dan hadiahnya tergantung pada tingkat penyelesaiannya. Jika misi itu gagal atau misi itu selesai lebih dari 1 tahun, pemain akan dihukum, levelnya akan dikurangi 10 level, dan keseluruhan atribut akan dikurangi 10%. Tang Yi awalnya ingin menolak nantian, tetapi melihat tugas ini, Tang Yi tiba-tiba tidak berani menolak. Hukuman yang begitu berat, lalu bagaimana seharusnya imbalannya? Jadi, setelah melihat tugas ini dalam benaknya, Tang Yi meletakkan semua keraguan dan berkata kepada nantian. Oke, aku berjanji padamu. Itu benar. Bagaimanapun, aku tidak terburu-buru. Kamu bisa melakukan hal ini perlahan-lahan, dan kamu pasti akan bisa menyelesaikannya, kata nantian. Dikatakan bahwa Tang Yi tidak bisa menahan muntah, bagaimana bisa dia melakukannya perlahan-lahan? Sistem telah menetapkan bahwa dalam 1 tahun, jika tidak selesai, itu akan berkurang 10 level, dan akan dikurangi dengan 10% dari semua atribut. Namun, Tang Yi masih sangat berterima kasih kepada nantian, jadi dia dengan jelas mengatakan. Tenang, aku akan membangkitkanmu sesegera mungkin. Oke, kalau begitu aku di sini untuk mengucapkan terima kasih sebelumnya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk ketika aku bangkit. Selain itu, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan di Dongfu hari ini. Termasuk 3 harta karun yang kutinggalkan di sini, dan Anda dapat mengambilnya, kata nantian. Dengan lambaian tangan nantian, 4 benda muncul di depannya.
Kunci, bola putih bundar, kursi naga emas sebelumnya. Baik. Tang Yi mengangguk, mengulurkan tangan, dan memasukkan 4 item dari nantian ke dalam ransel sistem. Setelah menerima barang-barang ini, Tang Yi tidak terburu-buru untuk melihatnya. Lagi pula, setelah mendapatkan hadiah tugas, ia juga harus membersihkan ransel sistem, dan tidak akan terlambat untuk melihatnya. Oke, aku sudah menyelesaikan apa yang akan kukatakan, dan aku juga sudah memberimu barang-barang yang ingin kuberikan padamu, maka aku tidak akan menahanmu, aku akan mengirimmu kembali, kata Nantian. Segera setelah itu, di bawah kekuatan Nantian, Tang Yi berputar-putar dan kembali ke istana besar sebelumnya. Bagaimana, apakah tidak apa-apa? Tang Yi, bagaimana kabarmu? Melihat Tang Yi muncul kembali, Gong Tianchun dan Wang Tianba yang sedang menunggu di istana bergegas dan bertanya dengan gugup sambil memeriksa situasi Tang Yi. Saya baik-baik saja. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Lalu, Wang Tianba memandang Tang Yi dan bertanya ragu-ragu. Ada harapan besar di matanya. Cerita bersambung di bawah ini. Gong Tianchun juga menatap Tang Yi dengan mata yang sama, seolah menunggu sesuatu. Nantian memberiku kunci rahasia yang kamu cari, tapi untuk beberapa alasan khusus, aku tidak bisa memberikannya kepada Sifu, kuharap Paman Gong dan Paman Wang memaafkan aku. Tang Yi tahu apa yang diharapkan Wang Tianba dan Gong Tianchun, dan segera berkata. Ada beberapa permintaan maaf dalam ekspresinya. Alasan khusus. Tidak bisakah mengubahnya? Ini. Mendengar kata-kata Tang Yi, Wang Tianba sedikit terkejut dan agak bingung. Dia ingin bertanya pada Tang Yi mengapa, tapi Tang Yi mengatakan itu karena beberapa alasan khusus. Jika Tang Yi ingin memberitahu mereka alasannya, dia pasti akan mengatakannya, daripada mengatakan alasan tertentu, karena itu mengatakan, itu berarti bahwa Tang Yi tidak ingin mengatakan. Namun, jika Tang Yi diharuskan menyerahkan kunci rahasia, ini sama sekali tidak realistis, dan Wang Tianba tidak dapat berbicara. Lagi pula, jika kali ini bukan Tang Yi yang menembak dan membunuh semua orang Tianmen, apalagi mendapatkan kunci rahasia, itu akan sangat bagus untuk masih hidup. Setelah memasuki Dongfu, jika Tang Yi lulus ujian nantian, mereka juga akan mati. Secara umum, Tang Yi menyelamatkan mereka 2 kali. Tanpa Tang Yi, mereka tidak bisa mendapatkan kunci rahasia sama sekali. Oleh karena itu, Tang Yi memang memiliki hak untuk berurusan dengan kunci rahasia, mereka tidak memenuhi syarat untuk memaksa Tang Yi. Untuk sesaat, Wang Tianba terpana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia ditugaskan oleh pejabat senior Gedung Barat, dan di sisi lain, dia adalah rahmat penyelamat jiwa. Gong Tianchun juga terpana. Agar tidak membuat suasana terlalu memalukan, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, itu, kunci rahasianya ada di Tang Yi. Kamu juga orang dari rumah barat kami. Kamu dapatkan kunci rahasia berarti bahwa kami telah memperoleh kunci rahasia di Sifu, jadi Anda harus menyimpannya terlebih dahulu, menunggu Anda kembali ke Sifu, dan kemudian melihat apa yang dikatakan pejabat senior, dan kemudian membuat keputusan. Bagaimana menurut Anda? Iya. Lakukan untuk sekarang. Maafkan aku." Tang Yi mengangguk dan berkata meminta maaf. Tang Yi tahu bahwa akan sulit bagi Gong Tianchun dan Wang Tianba untuk melakukan ini. Lagi pula, tugas keduanya adalah untuk kunci rahasia ini. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kunci rahasia, Gong Tianchun dan Wang Tianba akan sulit untuk menjelaskan ke para petinggi Sifu. Namun, Tang Yi juga tidak punya pilihan, dia tidak bisa memberikan kunci rahasia kepada Sifu. Karena kunci ini adalah kunci tempat nantian dimakamkan, tanpa kunci ini, Tang Yi tidak bisa memasuki tempat itu. Karena itu, ia ingin menyimpan kunci rahasia. Bahkan jika pejabat senior Sifu tidak puas atau dipaksa, dia tidak bisa menyerah. Masalah besarnya. Tang Yi sudah membuat rencana terburuk dalam pikiran, bahkan jika dia membalikkan wajahnya, dia tidak akan menyerahkannya. Namun, Tang Yi percaya bahwa para pejabat senior Sifu tidak akan pernah sebodoh itu, karena mereka menyinggung dia dengan kunci rahasia. Lagi pula, mereka menimbang pro dan kontra. Untuk sebuah kunci, mereka menyinggung jenius tak tertandingi yang telah dipromosikan menjadi warlord. Setelah masalah terselesaikan, setelah mendapatkan semua hal yang harus diperoleh, ketiganya tinggal sebentar, dan kemudian membawa sekelompok murid dari Sifu untuk meninggalkan Guang-Guang Lingdong. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah Nantian mengirim Tang Yi keluar dari ruang putih itu, dia tidak tahu mengapa.
Sampai Tang Yi dan yang lainnya pergi, mereka tidak muncul lagi. Dengan cara ini, orang-orang meninggalkan Gua Sao Guangling, dengan kapal perang Sifu, mereka perlahan-lahan pergi dari Gunung Tianqi. Tang Yi juga naik kapal perangnya sendiri, terbang untuk menjemput sejumlah murid dari istana bagian dalam Sifu dan yang lainnya, mengikuti kapal perang Gong Tianchun dan Wang Tianba, mereka mulai kembali ke Sifu. Dengan cara ini, Tang Yi mendapatkan banyak rampasan dalam pertempuran ini dan mendapatkan kemenangan besar. Dalam perjalanan kembali, Tang Yi berdiri diam di atas kepala naga dari kapal perang Persatuan Barat, membiarkan angin bertiup, dengan tenang, tidak tergerak, seperti tuan yang tiada taranya. Pada saat ini, pikirannya jatuh ke dalam prom system. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena menyelesaikan misi menyelamatkan Sifu dan merampok Kuibao. Anda diberi hadiah dengan peningkatan 3 tingkat. 100.000 poin God of War dan 1000 pil semua atribut tingkat tinggi. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena menyelesaikan tugas dengan sempurna, mendapatkan hadiah tambahan, meningkatkan level dengan 3, God of War bernilai 100.000 poin, dan 1000 pil semua atribut tingkat tinggi. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena memperoleh keterampilan seni bela diri dari kelas menengah dari Saint Order, telapak tangan menghancurkan dunia. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena memperoleh keterampilan seni bela diri dari kelas menengah, mengkonsolidasikan keputusan. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan kelas menengah dari Saint Order dan Feather God Boots. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan senjata kelas menengah dari Ordo Suci, tombak api. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini. 8 Star Warlord. Ding, selamat untuk promosi pemain Tang Yi, level saat ini. 9 Star Warlord. Ding, karena tingkat pemain mencapai titik kritis dari peringkat Warlord, tingkat hadiah tidak dapat dipromosikan secara langsung, sehingga tingkat hadiah akan secara otomatis ditugaskan ke subprofesional atau keterampilan bela diri khusus. Ding, selamat untuk promosi akhir level lompat gunung pemecah, keterampilan pemain Tang Yi, level saat ini, level 3. Ding, selamat untuk promosi akhir level lompat gunung yang membelah, keterampilan pemain Tang Yi, level saat ini, level 4. Ding, selamat untuk promosi akhir level lompat gunung yang membelah, keterampilan pemain Tang Yi, level saat ini, level 5. Ding, selamat untuk promosi akhir level lompat gunung yang membelah, pemain Tang Yi, level saat ini, level 6. Hadiah dari tugas itu benar-benar tidak perlu dikatakan, tiba-tiba menambahkan 200.000 poin nilai God of War ke Tang Yi, dan ada 2000 pil semua atribut canggih, yang benar-benar panen yang luar biasa. 2 seni bela diri kelas menengah pangkat suci, 2 persenjataan kelas menengah pangkat suci, ini tidak bisa dikatakan, itu sempurna. Hanya. Setelah menyelesaikan tugas, sistem mempromosikan Tang Yi menjadi total 6 level, tetapi Tang Yi sebenarnya hanya dipromosikan menjadi 2 level, yang agak jelek. Cerita bersambung di bawah ini. Sistem mengatakan apa yang mencapai titik kritis setelah mencapai Kaisar Perang Bintang 9, dan kemudian tingkat hadiah tidak dapat secara langsung dipromosikan, dan hanya dapat ditambahkan ke seni bela diri subprofesional dan khusus secara acak. Masih ada titik kritis. Dan sistem sebenarnya menambahkan keempat level ini pada skill akhir di Gunung Split. Ayah. Awalnya, Tang Yi dapat secara langsung dipromosikan ke tingkat 3 Dewa Perang, tetapi ia dihentikan oleh titik kritis ini. Untungnya, 4 level ini ditambahkan ke celah pegunungan, tidak ditambahkan ke keterampilan berantakan lainnya, jika tidak, Tang Yi akan merasa frustasi. Setelah merenung sebentar, Tang Yi mulai mengatur sistem ransel. Kali ini, Tang Yi memanen banyak senjata dan peralatan, seni bela diri dan barang-barang lainnya, dia sekarang perlu dengan cepat membersihkan barang-barang ini. Barang-barang level rendah, tidak cocok semuanya dijual ke toko sistem, dan barang-barang di atas Ordo Suci, cocok untuk digunakan, akan tetap disimpan. Dengan cara ini, Tang Yi mulai mengatur dengan cepat. Nilai Dewa Perang yang dimilikinya juga mulai meningkat pesat karena penjualan sejumlah besar senjata dan keterampilan seni bela diri. Setelah selesai, Tang Yi membuka panel properti. Pemain, Tang Yi. Judul, Master Wolf Slaughter. Level, 89, Nine Battle Emperor. Pengalaman,
12.589.756.456 per 100 triliun. Nilai God of War, 1.031.020. Teknik. Tahanan bayangan, Secret Order Lower Grade Holy King Boxing, Secret Order Lower Grade, The Tombstone, Secret Order Lower Grade, Memotong dan Akar, Secret Order Lower Grade, Pemakan Jiwa, Secret Order Lower Grade, Ilmu Pedang Slash kelas Saint Grade, Hancurkan Surga dan Bumi Palem kelas Saint Saint, Konsolidasi kelas Saint Saint, Mantra Surga kelas Saint Saint, Pedang 7 Bintang kelas Saint Grade, Sun Shin Puzhao kelas atas Pesanan Suci. Keterampilan, Tinju Menengah, Pedang Menengah, Pedang Menengah. Metode Tubuh, Membagi Langit dan Berjalan Pergi. Teknik Penutup, Menghancurkan Tanah Gunung, level 6. Associate Profession, Alkimia Menengah, Master Alkimia Penempaan Tingkat Menengah, Master Forage Wayang Tingkat Menengah, Master Wayang. Kolom Khusus, 3000 api berbeda. Aura, Ruler of Dignity, hanya. Kolom Peralatan. Blazing Gun tidak dilengkapi, Spirit Soul Sealer tidak dilengkapi, ribuan pedang inkarnasi, diperlengkapi, sarung tangan tidak dihancurkan, diperlengkapi, Feather God Boots, Sinyao King's Armor, dilengkapi, Flashing Ring, dilengkapi, cincin Divine Power Warisan Ilahi, dilengkapi, topeng bulu hitam dilengkapi, jubah jiwa dilengkapi, Fish Dragon Blue Feather Amguard, dilengkapi, Heart of Dignity, dilengkapi. Persediaan. Darah Roh Kudus X1, Qihang dan X1, Fengji dan X5, Pil Sidan X2, Pil Atribut Penuh Canggih X4500, Pil Atribut Penuh Menengah X5600, Pil Atribut Penuh Tingkat Rendah X10500, Holy Order Top Grade X1 Design, X1. Melihat panel properti ini, perasaan sukses Tang Yi muncul secara spontan. Lebih kuat lagi, menjadi lebih kuat lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Awalnya hanya tingkat prajurit, ia sekarang telah menjadi Kaisar Perang Bintang 9, dan dapat dikatakan sebagai tingkat teratas dalam 4 domain. Dan nilai poin God of War miliknya saat ini telah mencapai 1.031.020 poin. Lebih dari 1 juta poin. Dengan begitu banyak nilai God of War, Tang Yi langsung menjadi kaya. Selain itu, seni bela diri Tang Yi juga telah diperbarui dan menjadi lebih kuat. Awalnya, hanya Thunder level Thunder Thousand Armies yang dijual oleh Tang Yi ke System Store. Setelah Thunder Thousand Arms dijual, seni bela diri Tang Yi semuanya berada di peringkat terendah Sein Rang. Selain itu, ketika membunuh Zuo Qiu, Tang Yi juga memperoleh keterampilan seni bela diri dari peringkat suci. Dan kali ini, dia dengan tenang membuka panel seni bela diri yang baru diperoleh ini. Sein Rang Seni Bela Diri Inferior, pemain dapat menggunakan kekuatan haus darah untuk menarik musuh ke telapak tangan, dan pada saat yang sama meledakkan darah musuh, kekuatannya setara dengan 30 kali kekuatan pemain. Jika pemain cedera, semakin berat cedera, semakin kuat kerusakan yang dapat disebabkan oleh pemakan jiwa, yang dapat menumpuk hingga 100 kali kerusakan. Perintah suci, pemain melemparkan tangan ke arah musuh, yang dapat sepenuhnya menghancurkan dan menghancurkan ruang dalam jarak 100 meter dari musuh, kekuatan ini setara dengan 50 kali kekuatan pemain. Perintah suci, setelah digunakan, pertahanan pemain meningkat 200% dan pengurangan kerusakan meningkat 100%. Durasi, 5 menit. Waktu interval, 1 jam. Perintah suci, setelah digunakan, pemain mengembun mantra untuk menyerang musuh, seperti memukul target, dapat menyebabkan 30 kali kerusakan target, dan pada saat yang sama, itu akan disertai dengan 20 kali tingkat kekuatan mental pemain dari kerusakan mental, dan secara acak akan menghasilkan stun dan kebingungan, diam dan status negatif lainnya. Perintah suci, setelah digunakan, semua serangan umum, keterampilan, dan seni bela diri pemain akan disertai oleh Qixing Jianyi. Setiap serangan biasa, skill, atau seni bela diri dapat menumpuk kerusakan yang setara dengan 20 kali kekuatan pemain. Durasi, 20 menit. Waktu interval, 2 jam. Perintah suci, seni bela diri jarak jauh. Setelah digunakan, pemain akan berubah menjadi Dewa Matahari dan menggunakan kekuatan matahari untuk menyucikan lawan. Skill ini bisa bertahan selama 10 detik dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Seni bela diri yang baru didapat ini terlalu mengejutkan dan menggairahkan untuk Tang Yi. Meskipun deskripsi seni bela diri ini sangat sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa, masing-masing tampaknya sederhana, tetapi sangat praktis, dan kekuatannya sangat besar.
Selain itu, ledakan seni bela diri ini juga sangat kebetulan, sebenarnya ada banyak jenis seni bela diri dengan berbagai efek. Selain seni bela diri, keterampilan fisik dan seni bela diri, karena Tang Yi memiliki langkah membelah langit, sehingga Yuxing Flying Fire dan Blasting Miles yang asli juga dijual oleh Tang Yi ke toko sistem dan digantikan poin God of War. Peralatan, sarung tangan harimau putih tingkat rendah dan sepatu tempur Tian Yu Fengxing digantikan dengan sepatu bot bulu dewa dan sarung tangan yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mengenakan, itu dapat meningkatkan kecepatan gerakan pemain hingga 70%, dan pemain dapat mengaktifkan efek Senyu di lingkungan non-tempur. God Feather Effect, pasif, meningkatkan kecepatan gerakan pemain hingga 300%. Setelah mengenakan, kekuatan pemain meningkat 3000 poin, kekuatan serangan meningkat 10%, kekuatan pertahanan meningkat 30%, kesehatan meningkat 30%, dan ada kemungkinan 1% memicu efek khusus yang tidak bisa dihancurkan. Efek khusus yang tidak dapat dihancurkan, menahan serangan musuh yang tidak melebihi level pemain 30. Jika kekuatan musuh melebihi level pemain 30, efek khusus akan tidak valid. Selain itu, selain dua peralatan yang tersisa untuk diganti, ada juga senjata yang tidak ingin dijual oleh Yi Tang. Ordo Suci. Atribut. Kekuatan meningkat 100.000 poin, kekuatan serangan meningkat 50%, kekuatan seni bela diri meningkat 50%, dan kecepatan serangan meningkat 30%. Keterampilan tambahan. Nyala api. Nyala api. Pemain menikam musuh, dapat menyebabkan 100 kali kekuatan musuh rusak, dan akan memiliki efek pembakaran yang kuat. Atribut tombak ini sangat bagus, dan Tang Yi juga ingin bermain dengan tombak, jadi dia meninggalkan tombak ini sebagai senjata ketiga. Pada dasarnya, ini adalah peralatan yang diganti Tang Yi. Setelah melihat panel properti, Tang Yi membuka ransel sistem lagi. Saat ini, ada 4.500 pil atribut penuh tingkat tinggi, 5.600 pil tingkat penuh, dan 10.500 pil tingkat penuh tingkat tinggi di ransel sistem Tang Yi. Ada terlalu banyak pil dengan atribut ini, Tang Yi perlu menanganinya. Setelah memikirkannya, untuk semua 4.500 pil atribut lengkap canggih, Tang Yi digantikan dengan nilai God of War, dan satu bernilai 100 poin dari nilai God of War, artinya, jika 4.500 pil canggih semua atribut terjual, maka Tang Yi ditukar dengan 450.000 nilai God of War. Ini membuat nilai God of War Tang Yi melambung lagi, mencapai 1.481.020 poin, hampir 1,5 juta poin. Kekayaan Tang Yi terakumulasi lagi. Dan 5.600 pil tingkat penuh, ada 10.500 pil atribut lengkap tingkat rendah, Tang Yi memikirkannya, dan kemudian memilih untuk menggunakannya. 5.600 pil atribut penuh dan 10.500 pil serangan penuh tingkat rendah membawa 66.500 atribut penuh ke Tang Yi. Menambahkan puluhan ribu atribut, secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan, menjadi lebih kuat, dan penuh ledakan. Responsnya jauh lebih cepat dan pikirannya lebih fleksibel. Saat ini, dia menggerakkan jari-jarinya, dan ruang itu tampak bergetar, sangat mengerikan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.